Karena banyaknya antusias waktu review Oppo Reno 14 reguler kemarin dan gue cukup suka sama HP-nya, sekarang di tangan udah ada versi Pro-nya nih, buat temenin beraktivitas dari pagi sampai malam. Apakah baterainya awet temenin gue seharian? Terus, karena Oppo lagi lumayan serius ngejar pasar gaming di HP berchipset MediaTek Dimensity 8450 ini, nanti kita bakal tes juga. Apakah sanggup ngelibas beberapa game di sini? Terus komplain gue apa aja? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng. Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini cakep sih. Walaupun desain mermaidnya bukan selera gue ya, tapi yang keren pas digoyang-goyang gini dia berubah warna. Belum lagi tulisan Oppo yang timbul gitu. Dan back matte finish juga jadi nilai plus sih, jadi nggak gampang nempel giplakan sidik jari. Sama satu lagi yang gue kayaknya baru lihat di HP ini, kalau kalian perhatiin kamera modulnya, dia ada lingkaran putih yang cukup soft ya, terutama transisi dengan item-item di lensanya itu gue suka banget. Lanjut ke bagian depan yang punya layar cukup gede di 6,83 inch dengan bezel tipis yang bisa dibilang simetris ini. Belum lagi punya frame dari metal yang kelihatan garis antenanya yang bikin pengalaman genggamnya lebih solid. Overall, HP ini punya desain dan feel genggam yang mantep sih. Punya berat sekitar 201 gram dengan bodi yang cukup tipis loh di 7,5 mili. Walaupun di saat yang bersamaan, HP ini juga termasuk gede sih buat tangan gue yang hitungannya kecil. Gile, brightness HP ini sih oke juga ya kalau di outdoor ya. Masih cukup jelas nih buat buka maps guys. Wait, fokusnya cepet juga nih. Dan ini dia untuk focal length videonya di ultra wide, wide, telefoto 3,5 kali, 7 kali, dan zoom mentok di 18 kali. Yang hasilnya masih cukup baik ya. Oke guys, update dulu nih. Sekarang jam 11.42, baterai ada di 87% ya. Kenyang. Sekarang kita mau ke toko sepeda, mau tinggiin sepedanya si bocil. Gue pa. Nyangkut dulu guys. Oke guys, sambil nunggu si bocil main, mari kita bahas spesifikasi HP ini. Tapi yang penting-penting aja ya, yang mana dia punya layar 6,83 inch. Pakai chipset yang hitungannya masih baru sih dari MediaTek, yaitu Dimensity 8450. Yang mana desain CPU-nya itu dia pakai arsitektur all big core ya. Jadi ini tuh sama dengan arsitektur chipset flagshipnya dia yang mulai dari Dimensity 9300 ke atas. Jadi walaupun HP ini HP mid range, tapi paling nggak ada rasa-rasa flagshipnya lah. Terus diklaim bikin performance multicore-nya itu meningkat sampai 41% plus efisiensi daya 44%. Udah gitu juga kemampuan GPU-nya itu meningkat sampai 24% dengan konsumsi daya 42% lebih rendah. Nanti gue share ya pengalaman gaming di HP ini. Habis itu untuk baterainya kapasitas 6200 mAh, support 80 watt super FUK charging dan 50 watt FUK wireless charging. Gila, punya bahasa-bahasa sendiri ya. Kita let's go. Lanjut buat kameranya, dia punya semua lensa itu 50 megapiksel ya, mulai dari main terus ultra wide berautofokus. Dia ada telefoto juga yang 3,5 kali optical zoom ya, terus udah ber-OIS. Dan selfie-nya juga 50 megapiksel berautofokus. Ya. Cuman nggak bisa terlalu deket ya untuk selfie autofokusnya ya, masih dikasih jarak dikit nah tuh. Terus buat spek lainnya, HP ini udah HP 5G, support eSIM, dual stereo speaker, IP66, 68 sama 69 dan lain sebagainya. Toko sepeda, kita belinya di sini juga kemarin. Come on. Panas banget dunia, jadi kita ngejus dulu guys. Untuk selfie-nya sih keren juga ya, cuman untuk kondisi yang pas nih cahaya dari sana. Tapi kalau kita backlight, oh lumayan juga kok, nggak putih-putih amat. Tekstur langitnya masih berbentuk. Betul guys, buat kalian yang suka konsep video sehari bersama kayak gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu kalau teman-teman pada setia tungguin. Thank you.
Dan akhirnya sampai rumah juga setelah mengarungi panasnya Singapura. Oh, kacau. Panas banget. Lihat guys, sampai keringetan gini guys. Sekalian, gue belum sempat spill benchmarknya. Jadi untuk benchmark di HP ini gue sempat tes Antutunya itu dia ada di skor 1,6 juta ya. Yang mana dengan Geekbench itu 1600-an di single core dan 6300 multicore. Cuman yang menarik untuk 3D Mark punya suhu yang bisa dibilang cukup aman loh. Maksimal di 44an derajat. Dibanding kalau di HP berdimensity 8400 Ultra itu bisa mencapai 50 derajat tuh. Dengan base loop dan stabilisasi yang lebih baik di chipset 8450 ini. Tampaknya cooling system vapor chamber yang dinamain AI Nano Dual Drive ini bisa meredam suhunya. Cuman pas gua cari tahu seberapa luas cooling system HP ini, gak ketemu info yang valid sih. Jadi penasaran gua. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah HP ini bisa dibuat ngegame? Jadi buat tahu itu, kemarin gue udah sempat ngegame, sekalian nyalain FPS monitornya ya. Untuk Mobile Legends dengan settingan rata kanan dapat FPS hampir sempurna di 119,8 FPS. Suhunya pun bisa dibilang hangat doang di 39-40 derajat. Main satu match sekitar 17 menit dan baterai berkurang 4% aja. Untuk game yang lebih berat pun kayak Genshin Impact rata kanan, highest 60 FPS bisa dapat FPS rata-rata di 55 dengan responsivitas touch yang cukup baik. Dan suhu yang bisa dibilang cukup aman sih di 43,5 derajat. Total gue main selama 20 menit dan konsumsi baterainya pun termasuk awet, berkurang 8% aja tuh. Yang mana rata-rata biasa bisa di 10-11%. Overall dari hasil tadi termasuk baik ya dari sisi suhu, efisiensi daya, dan stabilitas frame rate-nya. Thanks buat fitur Hyper Engine di chipset Dimensity 8450 ini. Oh ya guys, dan buat refreshing, gua main game dulu Mobile Legends dengan settingan mentok rata kanan. Untuk pengalaman mainnya mulus-mulus aja ya, apalagi gue sempat multitasking tipis-tipis juga sambil buka sosmed tuh. Ada notif juga masuk dan tetap stabil sih. Dan ternyata HP ini juga ada bypass charging loh, lengkap dah. Dengan suhunya yang tergolong aman di sekitar 39-40 derajat. Total gue main 3 match selama 45 menit dan baterai berkurang 10%. Dan kalau mengacu dari versinya Oppo sama Mediatek, mereka bilang main Mobile Legends bisa tahan 10 jam loh. Sadis. Tapi untuk ini mohon maaf ya, tiba-tiba gue sibuk nih gak bisa buktiin. Terus gue juga baru tahu kemarin pas kepoin HP ini kalau dia ada fitur yang namanya Dual Link Connectivity. Yang mana secara pinter HP ini bakal kombinasiin pakai data dari WiFi ataupun seluler. Jadi koneksinya lebih stabil tuh. Cuman jujur gue nggak tahu sih gimana cara buktiinnya. Halo guys, kita keluar lagi dan update dulu. Sekarang jam 5:30, baterai ada di 55% ya. Dan kalau ngomongin kamera, terutama foto, gue cukup jatuh cinta sih sama hasilnya. Terutama lensa telefoto nih. Foto-foto bocil ini tajam banget. Terus nggak cuma objek orang, tapi pemandangan atau gedung-gedung gini juga cakep kok. Belum lagi ditunjang sama fitur-fitur AI kayak AI Eraser yang jadi solusi kalau mau foto dengan kondisi rame. Terus ada juga AI Recompose yang secara pintar atur komposisi foto kita. Jadi kalau jepretan miring dikit bisa dilurusin. Plus ambil angle terbaik. Sampai dikasih tahu juga teori-teorinya di sini. Nanti kita ngomongin lebih lanjut tentang AI ini ya. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu early dinner karena makan terakhir tadi pagi yang makan mie itu lagi di Chinatown Complex. Oke guys, jadi karena gue pengguna Mac, salah satu fitur favorit gue di HP ini adalah O+ Connect, yang mana fitur ini nggak cuma mempermudah kita buat transfer file, tapi kita bisa remote MacBook gua dari HP ini loh. Jadi kalau misalnya editor gua udah kelar ngedit, terus filenya udah di-upload ke drive, filenya bisa gua review dulu, terus kalau udah oke, langsung dah tuh gua upload ke YouTube. Yang mana pastinya wifi rumah lebih cepat ya daripada di HP ini. Dan cara connect-nya tadi juga gampang ya. Kita tinggal ke connection and sharing, remote PC control, terus pilih remote desktop deh. Oke guys, udah makan kenyang dan update dulu. Sekarang jam 7, baterai ada di 43% ya. Penasaran gue sama ini. Kita coba tanya Gemini aja yuk. Gemini, tongkat Ali ini apa ya?
Tongkat Ali adalah suplemen herbal yang terbuat dari akar pohon Euricoma longifolia. Suplemen ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kadar testosteron pada pria. Ini sweet potato mochi. Oke, kalau ngomongin AI galeri di HP ini sih cukup lengkap ya. Pertama ada AI eraser yang standar lah ya buat hapus objek di belakang. Terus ada juga AI perfect shot buat kasih pilihan ekspresi muka yang bagus. Biasanya bakal berguna kalau mata kita merem gitu sih. Habis itu ada remove reflection, AI recompose, dan selain AI yang berhubungan sama galeri, ada circle to search, Gemini, AI translate, dan lain sebagainya. Oh iya, nggak ketinggalan fitur favorit bocil yaitu AI Studio yang hasilnya cukup realistis sih. Terus kadang lucu juga. Dan pas cobain ke bocil, Grown up gitu ya. Grown up gitu. Wow, this is like big boy already. Very handsome loh. Guys, kita update dulu sekarang jam 8, baterai ada di 33% ya. Kita coba ambil foto low light dulu di HP ini. Untuk kualitas video, kalau kondisinya bener-bener gelap, jitternya cukup berasa ya. Terus pas pindah ke ultra wide, gambarnya bakal lebih soft, dan itu wajar sebenarnya. Sedangkan buat foto, gue cukup suka. Film malamnya masih cukup berasa, nggak yang diterangin banget. Paling yang gue notice di lensa telefotonya walaupun ada OIS, tapi kayaknya jitternya masih cukup berasa ya. Cuma kalau kondisinya cukup cahaya, jitter tadi lebih bisa diminimalisir kayak di gambar ini. Sekarang mari kita coba AI flash fotografinya guys. Kita lihat ya secanggih apa. Dan hasilnya emang bagus sih. Dan karakternya ini lebih memprioritaskan objek ya dibanding background yang cenderung gelap. Kalau dibandingin sama yang tanpa flash, emang secara keseluruhan lebih merata ya. Tapi untuk detail objek yang pakai flash jelas lebih baik. Jadi bisa disesuaikan ya, dan balik lagi ke kalian mau hasil foto yang kayak gimana. Akhirnya sampai rumah jam 10 dan baterai di 15%. Habis itu beberes bentar dan... Oke guys, jadi belum habis-habis juga nih. Masih ada 14%. Dan karena beberapa dari teman-teman juga suka tanya tentang game PUBG. Jadi mari coba kita mainin juga deh. Sekalian kasih lihat kalian settingannya dapat apa. Let's go. Untuk settingannya bisa dapat balance extreme dan smooth ultra extreme. Yang mana gue main total sekitar 30 menit, baterai berkurang 11%. Oke, jadi untuk SOT-nya bisa dapet di 7 jam 13 menit ya. Dengan penggunaan ada YouTube sama IG 1,5 jam. Terus kamera cukup lama juga di sejam. Habis itu sempat edit-edit foto juga dan ada ngegame yang taruh di total sekitar sejam lebih. Overall ini termasuk awet ya, dengan settingan refresh rate high dan seharian ini pakai koneksi data seluler yang kebanyakan di 5G tuh. Mungkin ini juga kebantu sama fitur baru di 5G modem Dimensity 8450 yang katanya bisa mengurangi konsumsi daya penggunaan jaringan 5G. Mantap. Jadi, setelah gue pakai seharian Oppo Reno 14 Pro ini, overall solid banget. Desain cakep dan feel di tangan berasa mahal. Performance Dimensity 8450-nya juga bagus. Bukan yang paling ngebut, tapi udah cukup banget buat daily dan main game berat kayak Genshin. Jadi tetap nyaman ngegame lama-lama ya, walaupun kerasa anget gitu pasti ada lah. Kameranya juga lengkap, lensa utama cakep, ultrawide bisa autofocus, ada telefoto juga yang mana ini favorit gue buat foto portrait. Selfie juga bisa autofocus. Habis itu buat baterai yang tadi kalian bisa lihat, bisa awet ya dengan berbagai penggunaan tadi. Apalagi buat yang sering outdoor dan pakai 5G. Buat chargingnya pun cepet dan support bypass charging.
Cuman semua kelebihan itu tentu ada harganya kawan. Dan kita udah tahu ya kalau HP-HP Oppo itu main di harga premium. Jadi kalau kalian tipe yang mending value, pasti bakal komentar, Chipset gini mah ada di HP 5 jutaan bang. dan emang benar. Tapi balik lagi, HP ini bukan buat yang ngejar value mentok. Lebih ke pengalaman pakai yang lengkap, desain beda, dan gak ribet mikirin spek di atas kertas. Kalau budget bukan masalah, kalian pengen HP yang tampil beda, lengkap, dan nyaman dipakai daily, Reno 14 Pro ini bisa jadi opsi menarik sih. Tapi kalau kalian termasuk tim mending, ya mending cari opsi lain yang lebih hemat, sesuai sama kebutuhan, preferensi, dan budget masing-masing, oke?